Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Taruna tingkat 4 Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan Indonesia. Nama Muhammad Al-Hafiz, STB 580, Prodi Teknik Pemasyarakatan kelas C. Pada video kali ini saya akan membahas tentang implementasi pidana kerja sosial sebagai alternatif pidana penjara jangka pendek, dan saya akan menganalisisnya menggunakan metode Six Thinking Hats dari Edward de Bono. Saya memilih topik ini karena menurut saya pidana kerja sosial itu menarik banget untuk dibahas, apalagi dalam konteks pemasyarakatan. Soalnya selama ini kalau kita bicara soal hukuman, yang langsung terbayang biasanya ya penjara. Padahal ternyata tidak semua tindak pidana harus selalu berakhir dengan pemenjaraan. Nah, disinilah pidana kerja sosial itu menjadi menarik karena dia menawarkan pendekatan yang berbeda. Bukan berarti pelaku dibebaskan, tapi hukuman diarahkan supaya tetap ada pertanggungjawaban, tetap ada efek hukum, tapi juga lebih bermanfaat dan lebih manusiawi. Kalau kita lihat kondisi sekarang, pidana penjara masih jadi bentuk hukuman yang paling umum. Tapi masalahnya penjara juga punya banyak keterbatasan, apalagi kalau kita bicara pidana penjara jangka pendek. Kenapa? Karena penjara jangka pendek seringkali belum tentu efektif untuk pembinaan. Kadang orang masuk sebentar, keluar lagi, tapi tidak benar-benar mendapatkan perubahan yang berarti. Di sisi lain, sistem pemasyarakatan kita juga menghadapi masalah overcrowding atau kelebihan kapasitas. Berdasarkan data dari Dijenpas, kapasitas lapas dan rutan secara nasional pernah tercatat sekitar 135.000 orang, sementara penghuninya mencapai sekitar 266.000 orang. Jadi bisa dibayangkan betapa beratnya sistem pemasyarakatan kita. Kondisi seperti ini jelas mempengaruhi pembinaan, pengawasan, bahkan kualitas hidup warga binaan. Karena itu, muncul pertanyaan penting, apakah ada alternatif hukuman yang tetap tegas tapi tidak selalu harus berupa penjara? Salah satu jawabannya adalah pidana kerja sosial. Menurut saya topik ini penting karena pidana kerja sosial ini sekarang bukan cuma wacana. Dasarnya sudah ada di UU nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP, dan undang-undang itu mulai berlaku pada 2 Januari 2026. Artinya kita tidak sedang membahas konsep yang masih jauh atau masih angan-angan. Kita sedang membahas sesuatu yang sudah masuk ke sistem hukum nasional. Selain itu, pemerintah juga menekankan bahwa KUHP baru membawa semangat hukum pidana yang lebih manusiawi dan lebih mendukung reintegrasi sosial. Jadi, pidana kerja sosial ini bisa dilihat sebagai bagian dari perubahan cara pandang dalam menghukum. Hukuman bukan hanya soal memasukkan orang ke penjara, tetapi juga soal bagaimana seseorang bertanggung jawab dan bisa kembali ke masyarakat dengan lebih baik. Untuk membahas isu ini, saya menggunakan metode Six Thinking Hats dari Edward de Bono. Metode ini sebenarnya sederhana, tapi sangat membantu. Intinya, satu masalah ini dilihat dari 6 sudut pandang yang berbeda, supaya analisisnya tidak campur aduk. Topi putih fokus ke fakta dan data, topi merah fokus ke emosi dan intuisi, topi hitam fokus ke risiko dan kelemahan, topi kuning melihat sisi positif dan peluang, topi hijau mencari ide-ide kreatif, dan topi biru merangkum semuanya menjadi kesimpulan dan rekomendasi. Jadi lewat metode ini, kita bisa melihat pidana kerja sosial secara lebih lengkap dan lebih seimbang. Jadi pertanyaan utama yang ingin saya bahas dalam video ini adalah, apakah pidana kerja sosial efektif dan realistis diterapkan sebagai alternatif pidana penjara jangka pendek dalam sistem pemasyarakatan Indonesia? Menurut saya, ini pertanyaan yang sangat penting, karena di satu sisi, konsepnya terdengar bagus, tapi di sisi lain, kita juga harus jujur melihat apakah sistem ini benar-benar siap menjalankannya. White hat, fakta dan data. Kalau kita bicara dari topi putih, berarti kita harus bicara berdasarkan fakta. Secara hukum, pidana kerja sosial ini sudah diatur dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP, dan mulai berlaku sejak 2 Januari 2026. Jadi dari sisi dasar hukum, ini sudah jelas. Kalau mengacu pada penjelasan resmi dari BPSDM Kementerian Hukum, pidana kerja sosial ini bisa dijatuhkan untuk tindak pidana tertentu, khususnya ketika hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori 2, yaitu 10 juta rupiah. Selain itu, ada juga beberapa pertimbangan yang harus dilihat hakim, misalnya pengakuan terdakwa, kemampuan kerja, kondisi sosial, sampai persetujuan terdakwa. Durasi pidana kerja sosial ini juga diatur paling singkat 8 jam dan paling lama 240 jam, dengan batas paling lama 8 jam per hari dan bisa diangsur sampai 6 bulan. Lalu kalau pidana kerja sosial ini tidak dijalankan tanpa alasan yang sah, tentu ada konsekuensinya. Jadi ini bukan kegiatan sukarela biasa, ini tetap pidana. Ada pengawasan oleh jaksa dan pembimbingannya dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan. Jadi kalau dilihat dari topi putih, jelas bahwa pidana kerja sosial ini sudah cukup fondasi hukum yang nyata dan cukup rinci.
Red hat atau emosi dan intuisi. Sekarang kita masuk ke topi merah, yaitu soal perasaan dan intuisi. Kalau jujur, saya rasa banyak orang di masyarakat yang ketika mendengar istilah pidana kerja sosial, reaksinya mungkin begini, loh, kok cuma kerja sosial? Itu hukuman atau bukan? Reaksi seperti itu wajar, karena dalam pikiran banyak orang, hukuman yang tegas identik dengan penjara. Jadi ketika pelaku tidak dipenjara, sebagian orang bisa merasakan hukum jadi terlalu lunak. Kalau dilihat dari sudut pandang korban, perasaan seperti itu juga bisa muncul. Korban mungkin merasa bahwa keadilan belum sepenuhnya terpenuhi kalau pelaku tidak menjalani pidana penjara. Tapi di sisi lain, ada juga perasaan yang berbeda. Ada pandangan bahwa pidana kerja sosial ini justru lebih manusiawi. Pelaku tetap dihukum, tetapi harus tetap bertanggung jawab, tetapi tidak langsung diputus dari kehidupan sosialnya. Jadi ada ruang untuk memperbaiki diri tanpa langsung masuk ke lingkungan penjara. Menurut saya, disinilah tantangan emosional pidana dari kerja sosial. Bukan cuma soal aturannya, tetapi soal bagaimana masyarakat ini bisa menerima bahwa bentuk hukuman yang berbeda belum tentu berarti lebih lemah. Black hat, risiko dan kelemahan. Kalau dari topi hitam, kita harus kritis dan hati-hati. Menurut saya, risiko pertama adalah soal persepsi publik. Kalau tidak dijelaskan dengan baik, pidana kerja sosial bisa dianggap formalitas saja. Orang bisa berpikir, enak dong, cuma kerja sosial, tidak masuk penjara. Padahal, kalau persepsi seperti itu dibiarkan, kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum bisa terganggu. Risiko kedua adalah kesiapan teknis di lapangan. Karena pidana kerja sosial itu tidak bisa berjalan sendiri, harus ada tempat pelaksanaannya, harus ada pihak yang mengawasi, harus ada pencatatan jam kerja, harus ada evaluasi. Jadi, walaupun aturannya sudah ada, pelaksanaannya tetap butuh sistem yang rapi. Risiko ketiga, kita juga harus jujur bahwa sistem pemasyarakatan di Indonesia saat ini masih menghadapi beban yang tidak ringan, terutama karena overcrowding. Artinya, ketika ada model pidana baru, kita tidak bisa hanya bilang, ini bagus, lalu selesai. Kita harus pikirkan juga siapa yang mengawasi, siapa yang membimbing, dan bagaimana mekanismenya di daerah-daerah yang sumber dayanya belum tentu sama. Menurut saya, ini poin penting karena kebijakan yang bagus di atas kertas belum tentu otomatis bagus saat diterapkan. Yellow hat, manfaat dan peluang. Nah, sekarang kita lihat sisi positifnya lewat topi kuning. Menurut saya, manfaat terbesar pidana kerja sosial ini adalah dia bisa menjadi alternatif nyata terhadap pidana penjara jangka pendek. Ini penting karena tidak semua pelanggaran perlu dibalas dengan pemenjaraan. Manfaat berikutnya, yaitu pidana kerja sosial ini bisa membantu mengurangi tekanan pada lapas dan rutan. Dalam situasi overcrowding, tentu negara perlu mulai memikirkan bentuk hukuman lain yang tetap tegas, tapi tidak memperparah beban lembaga pemasyarakatan. Selain itu, pidana kerja sosial juga sejalan dengan semangat reintegrasi sosial. Jadi pelaku tidak hanya dihukum, tetapi juga diberi kesempatan untuk menunjukkan tanggung jawab sosialnya secara langsung. Yang menarik lagi, masyarakat juga bisa mendapatkan manfaat nyata dari pekerjaan sosial yang dilakukan. Jadi hukumannya tidak berhenti pada pelaku saja, tapi bisa juga nilai sosial yang lebih luas. Kalau menurut saya, disinilah nilai plus pidana kerja sosial. Dia berusaha menggabungkan antara penghukuman, tanggung jawab, dan manfaat sosial. Green hat, ide kreatif dan alternatif. Selanjutnya dari topi hijau kita bicara soal ide dan solusi. Kalau pidana kerja sosial ini mau benar-benar berhasil, menurut saya ada beberapa hal yang perlu dilakukan. Yang pertama, harus ada kerjasama lintas lembaga. Tidak bisa hanya dibebankan kepada satu pihak. Pengadilan, kejaksaan, Bapas, pemerintah daerah, dinas sosial, dan lembaga masyarakat harus saling terhubung. Yang kedua, menurut saya perlu dibuat daftar alokasi kerja sosial resmi. Jadi dari awal sudah jelas tempat di mana-mana layak dipakai untuk pelaksanaan pidana kerja sosial. Misalnya fasilitas umum, taman kota, kegiatan sosial non-komersial, atau lembaga pelayanan masyarakat tertentu. Yang ketiga, ada perlu monitoring yang jelas. Misalnya absensi, laporan dari supervisor lapangan, dan evaluasi berkala. Karena tanpa pengawasan yang jelas, pidana kerja sosial ini bisa kehilangan maknanya. Yang keempat, bentuk pekerjaan sosialnya juga jangan disamaratakan, harus disesuaikan dengan kondisi terpidana, misalnya kemampuan fisik, usia, kesehatan, dan latar belakang sosialnya. Jadi bukan sekadar memberi pekerjaan, tapi juga memastikan bahwa pelaksanaannya masuk akal dan aman. Menurut saya, topi hijau ini penting karena dia menunjukkan bahwa keberhasilan pidana kerja sosial bukan hanya soal ada pasal atau tidak, tapi soal seberapa kreatif dan serius negara ini mendesain pelaksanaannya. Blue hat atau kesimpulan.
Sekarang saya masuk ke topi biru, yaitu bagian merangkum dari seluruh analisis. Kalau saya simpulkan, pidana kerja sosial ini memang punya dasar hukum yang jelas, punya tujuan yang baik, dan punya potensi besar untuk menjadi alternatif pidana penjara jangka pendek. Dari sisi konsep, pidana ini menarik karena lebih manusiawi, lebih produktif, dan lebih dekat dengan semangat reintegrasi sosial. Tapi dari sisi pelaksanaannya tetap ada tantangan besar, terutama soal kesiapan teknis, pengawasan, koordinasi antar lembaga, dan penerimaan masyarakat. Jadi kesimpulan saya adalah, pidana kerja sosial ini layak diterapkan sebagai alternatif pidana penjara jangka pendek dalam sistem pemasyarakatan Indonesia. Tapi keberhasilannya sangat bergantung pada kesiapan implementasi di lapangan. Rekomendasi praktis. Nah, ini bagian yang paling penting sebagai penutup, yaitu rekomendasi praktis berdasarkan hasil analisis tadi. Pertama, pemerintah perlu memperjelas aturan teknis pelaksanaan pidana kerja sosial, supaya aparat di lapangan punya pedoman yang seragam dan tidak bingung. Yang kedua, perlu dibangun kerjasama lintas lembaga antara pengadilan, kejaksaan, Bapas, pemerintah daerah, dan lembaga sosial, supaya tersedia tempat kerja sosial yang benar-benar layak dan aman. Ketiga, perlu dibuat sistem monitoring dan evaluasi yang jelas, misalnya ada absensi, pencatatan jam kerja, laporan berkala, dan penilaian kepatuhan. Yang keempat, peran pembimbing kemasyarakatan harus diperkuat, karena mereka ini sangat penting dalam membimbing dan mengawasi pelaksanaan dari pidana kerja sosial. Yang kelima, perlu dilakukan sosialisasi kepada masyarakat. Ini penting supaya publik paham bahwa pidana kerja sosial ini bukan berarti hukum yang lemah, tetapi justru bentuk pemidanaan yang lebih proporsional dan bisa memberi manfaat sosial. Jadi, menurut saya, pidana kerja sosial ini layak untuk didukung, tetapi tidak cukup hanya diatur dalam undang-undang. Yang jauh lebih penting adalah memastikan bahwa pelaksanaannya benar-benar serius, terukur, dan bisa dipercaya oleh masyarakat. Sebagai penutup, saya ingin menegaskan bahwa pemidana modern tidak harus selalu identik dengan penjara. Dalam konteks pemasyarakatan, pidana kerja sosial ini memberi gambaran bahwa hukuman juga bisa diarahkan untuk membina, memulihkan, dan menghubungkan kembali pelaku dengan masyarakat. Semoga ke depan, kebijakan seperti ini tidak hanya bagus di tingkat konsep, tetapi juga benar-benar efektif dalam praktiknya.